Pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering juga disebut epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme yang berarti sains, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh J.F. Ferrier tahun 1856 yang membuat dua cabang filsafat, yakni epistemologi dan ontologi. On berarti being, wujud, apa, logos berarti teori. Jadi ontologi secara harfiah berarti teori tentang apa-apa. Menurut Kamus Webster, New World Dictionary, kata ilmu atau sains berasal dari kata Latin scire yang artinya mengetahui. Secara bahasa, sains berarti keadaan atau fakta, mengetahui, dan sering diambil dalam arti pengetahuan yang dikontraskan melalui intuisi atau kepercayaan. Namun kata ini mengalami perkembangan dan perubahan makna sehingga berarti pengetahuan sistematis yang berasal dari observasi, kajian, dan percobaan-percobaan untuk menentukan sifat dasar atau prinsip apa yang dikaji. Sedangkan dalam bahasa Arab, ilmu berasal dari kata ilm, alima, yang artinya mengetahui. Jadi ilmu secara harfiah tidak terlalu berbeda dengan sains yang berasal dari kata scire. Namun ilmu memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan sains. Sains hanya dibatasi pada bidang-bidang empirisme, positivisme, sedangkan ilmu melampauinya dengan non-empirisme, seperti matematika dan metafisika. Cara kerja filsafat ilmu. Filsafat ilmu pengetahuan mempunyai wilayah lebih luas dan perhatian lebih transenden daripada ilmu-ilmu pengetahuan itu. Maka dari itu, filsafat ilmu pengetahuan pun mempunyai wilayah lebih luas daripada penyelidikan tentang cara kerja ilmu-ilmu. Filsafat ilmu pengetahuan bertugas untuk meneliti dan menggali sebab musabab pertama dari gejala ilmu pengetahuan. Di antaranya, paham tentang kepastian, kebenaran, dan objektivitas. Cara kerjanya sesuai dengan cara kerja filsafat tersebut di atas, yaitu bertitik pangkal pada gejala ilmu-ilmu pengetahuan, mengadakan reduksi ke arah intuisi yang ada dalam ilmu-ilmu pengetahuan dan para ilmuwan, sehingga kegiatan ilmu-ilmu dalam pelaksanaannya dapat dimengerti sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Landasan filsafat ilmu dibagi tiga, yaitu yang pertama landasan ontologis, yaitu filsafat yang mempersoalkan tentang ciri khas dari pengetahuan yang mencakup segala jenis pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam kegiatan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. 2. Landasan epistemologis. Landasan epistemologis yaitu memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. 3. Landasan aksiologis menjadi dasar pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Selain nilai kebenaran, perlu disadari adanya berbagai nilai kegunaan yang dapat ditemukan dalam pengetahuan sebagai implikasinya. Hakikat filsafat ilmu. Hakikat ilmu menurut Burhanuddin Salam, ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif dalam menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual dan berprinsip untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan kompetensi. Jadi definisi ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar-benar disusun dengan sistematis dan metodologis untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat diuji atau diverifikasikan kebenarannya. Objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengkaji perkembangan ilmu, karakter keilmuan dari zaman ke zaman, dan bagaimana masing-masing karakter dimaksud berpengaruh dan mempengaruhi budaya dan peradaban yang mengitarinya. Contoh objek kajiannya adalah yang pertama, objek kajian formal merupakan metode yang digunakan untuk memahami objek material. Adapun yaitu objek material merupakan segala hal yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan. Materi yang selanjutnya adalah nilai dan kegunaan ilmu dalam filsafat ilmu.
Menurut sebagian para filsuf, kegunaan secara umum dari filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Plato, merasakan bahwa berpikir dan memikirkan itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Kedua, menurut René Descartes, yang termasyhur sebagai pelopor filsafat modern dan pelopor pembaruan dalam abad ke-17, terkenal dengan ucapannya cogito ergo sum, karena berpikir maka saya ada. Tokoh ini menyaksikan segala-galanya, tetapi dalam serba sanksi itu ada satu hal yang pasti, ialah bahwa aku bersanksi, dan bersanksi berarti berpikir. Berfilsafat berarti berpangkalan kepada suatu kebenaran yang fundamental atau pengalaman yang asasi. Alfred North Whitehead, seorang filsuf modern, merumuskan filsafat sebagai berikut. Filsafat adalah keinsafan dan pandangan jauh ke depan, dan suatu kesadaran akan hidup pendeknya, kesadaran akan kepentingan yang memberi semangat kepada seluruh usaha peradaban. Ketiga, menurut Maurice Merleau-Ponty, seorang filsuf modern eksistensialisme, mengatakan bahwa jasa dari filsafat baru ialah terletak dalam sumber penyelidikannya. Sumber itu adalah eksistensi, dan dengan sumber itu kita bisa berpikir tentang manusia. Burhanuddin Salam, 1988. Menurut Kamus Webster New World Dictionary, kata ilmu atau sains berasal dari kata Latin scire yang artinya mengetahui. Secara bahasa, sains berarti keadaan atau fakta mengetahui, dan sering diambil dalam arti pengetahuan yang dikontraskan melalui intuisi atau kepercayaan. Cara kerja filsafat ilmu pengetahuan mempunyai wilayah lebih luas dan perhatian lebih transenden daripada ilmu-ilmu pengetahuan itu. Maka dari itu, filsafat ilmu pengetahuan pun mempunyai wilayah lebih luas daripada penyelidikan tentang cara kerja ilmu-ilmu. Cara kerjanya sesuai dengan cara kerja filsafat tersebut di atas, yaitu bertitik pangkal pada gejala ilmu-ilmu pengetahuan, mengadakan reduksi ke arah intuisi yang ada dalam ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan ilmu-ilmu dalam pelaksanaannya dapat dimengerti sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Landasan filsafat ilmu ada 3 pembahasan secara filosofis ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Filsafat ilmu dibagi menjadi 2, yaitu objek kajian formal dan objek material.